sampingnya ada Pak Iwin Tomi, Pak Komis, kemudian Pak Koirul, anggota, kemudian Pak Umar Risi, kemudian Pak Aiko. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Riyad untuk menyampaikan hasil-hasil yang sudah disepakati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih teman-teman media semua yang hadir pada rilis PSSI ini. Dalam suasana duka ini, tetap PSSI menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Perlu PSSI sampaikan, saya sebagai juru bicara, menyampaikan bahwa PSSI telah membentuk tim investigasi yang mulai bekerja hari Minggu pukul Malang pukul 2. Recording in progress. Melaksanakan kegiatan di Kanjuruhan jam 7 malam, ke rumah sakit, ke rumah korban, dan mewawancarai wanita pelaksana, Aremania, dan secara acak ke beberapa masyarakat. Hasil bahwa pertandingan ini mulai pra-pertandingan, kita beri 3 pra-pertandingan, pertandingan, dan pasca pertandingan. Pra-pertandingan, surat menyurat, semuanya proses berjalan sampai timbul rekomendasi untuk dilaksanakan pada tanggal 1 tersebut. Dilaksanakan pada menit pertama sampai menit 45, menit selanjutnya 45 sampai 90 berjalan dengan aman. Tidak ada kegiatan di luar LOTG yang berarti semuanya berjalan sesuai aturan. Tapi hasil investigasi kita menit ke-7 baru ada supporter yang di tribun pojok tribun timur turun. Nah, ini supporter turun ini beberapa supporter yang kita wawancarai, ada yang sebagian berbicara mengucapkan selamat, tapi kita tidak tahu apa isinya, tidak tahu. Yang jelas itu pelanggaran turun itu, dan steward terlambat untuk menghalau supporter untuk kembali lagi. Dalam kondisi tersebut baru dilanjutkan dengan adanya supporter lainnya, ada pemukulan supporter, lalu lainnya teman-temannya mereset turun, banyak turun. Di situ keamanan turun tangan langsung dengan menembakkan. Kita investigasi dari PSSI sebatas LOTG, pelaksanaan law of the game, apakah dari awal sampai akhir pertandingan sudah dilaksanakan. Kita juga temukan bahwa Panpel tidak membuka pintu dari menit 80. Kita tidak menemukan itu. Dan lain-lain sebagainya. Yang jelas ada di sini ada kesalahan Panpel yang nantinya akan sudah disidang oleh Komisi Disiplin dan nanti akan disampaikan. Selanjutnya, nanti setelah itu kita dialog, dan ini langsung terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan tersebut, kami persilakan Bapak Taufik selaku Ketua Komdis untuk menyampaikan hasil sidangnya tadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia berduka. Olahraga berduka, PSSI juga sangat berduka. Masyarakat Malang juga sangat-sangat berduka. Kita mengucapkan turut berduka cita kepada semua keluarga besar Arema yang sebagai dari keluarganya, saudaranya ada yang meninggal, ada yang terluka. Suatu musibah yang tidak kita kehendaki. Semoga keluarga yang tinggal diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesembuhan, diberikan ketabahan. Saudara sekalian, persepak bolaan tanpa penonton, tanpa supporter itu tidak hidup. Tiap persepak bolaan perlu supporter, perlu penonton. Saya melihat setelah saya turun beberapa hari ke lapangan,
kejadian ini juga membuat supporter bersatu di seluruh Indonesia, saling mendukung, menghormati, menyampaikan doa kepada sahabat-sahabat supporter yang ada di area. Suatu hal yang positif bagi seluruh supporter sepak bola di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, seperti dijelaskan oleh Pak Lihat, kami turun melaksanakan investigasi. Ada 2 investigasi arahan dari Presiden. Investigasi terhadap penyelenggaraan pertandingan dan investigasi tentang pelaksanaan pengamanan. Saya selaku Ketua Komdis beserta Pak Riyad dan timnya, kita khusus mengenai football friendly, khusus mengenai pelaksanaan pertandingan. Kami tidak membahas tentang pengamanannya. Dari hasil investigasi kami, ada 3 keputusan yang kami sampaikan. Kami ambil dalam sidang. Investigasi ini menjadi bahan evaluasi berikutnya kepada kita semua pecinta olahraga, kepada para panitia pelaksanaan, panitia pantau di seluruh Indonesia. Pertama adalah ada kekurangan, kesalahan, kelalaian dari panitia pelaksana, badan pelaksana, dan klub. Ada juga kesalahan dari ketua panitia person, panitia pelaksana. Jadi pertandingan Arema melawan Persebaya. Dan juga kami melihat ada kesalahan, kekurangan dari security officer di dalam kepanitiaan ini atau sewa. Kepada ketiga ini kami menjatuhkan hukuman sesuai dengan kode disiplin yang ada. Baik, sidang ini pertama mengenai keputusan kepada klub Arema Malang, badan pelaksana. Kalau dia menjadi tuan rumah, dialah menjadi pelaksana, badan pelaksana pertandingan. Dan mereka akan menunjuk siapa ketuanya. Ada beberapa kekurangan, kelalaian dari klub dan badan pelaksana. Karena pada tanggal 1 Oktober ada pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya. Itu diawali masuknya supporter klub Arema FC ke dalam lapangan pertandingan yang gagal diantisipasi oleh panitia pelaksana. Dari hasil sidang kami kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, badan pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai host, sebagai tuan rumah, dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari home base Malang. Kemudian itu jaraknya sampai kurang 250 km dari lokasi. Kedua, klub Arema FC dikenakan sanksi denda 250 juta. Yang ketiga, pengulangan terhadap pelanggaran
terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Ini adalah hasil sidang terhadap klub dan badan pelaksananya. Tanggal 2 Oktober kemarin. Sedangkan kepada panitia pelaksana, siapa itu saudara ketua panitia pelaksana? Yaitu saudara Abdul Haris. Dia sebagai ketua pelaksana. Sebagai ketua pelaksana, dia bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan event yang besar ini. Dia harus jeli, dia harus cermat, dia harus bisa mengantisipasi kemungkinan yang terjadi. Kami melihat ketua pelaksana tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan cermat, dan tidak siap. Gagal mengantisipasi kerumunan orang datang. Padahal punya steward. Ada hal-hal yang harus disiapkan. Pintu-pintu yang seharusnya terbuka, tapi tertutup. Kekurangan-kekurangan ini menjadi perhatian dan penilaian kami. Adanya hal-hal yang kurang, baik itu mungkin penerangan juga. Kepada saudara ketua panitia pelaksana itu saudara Abdul Aziz, ulangi saudara Abdul Haris, sebagai ketua panitia pelaksana pertandingan Arema FC tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu putusan kepada saudara Abdul Haris. Kemudian ada security officer atau steward, orang yang mengatur semua, keluar masuk penonton, pintu semuanya. Siapa itu security officer? Security officer adalah security officer Arema FC adalah saudara Suko Sutrisno. Yang bertanggung jawab terhadap beberapa poin yang harus dilaksanakan tapi tidak terlaksana dengan baik. Merujuk kepada pasal 68 huruf A, junto pasal 19, junto pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2018, saudara Suko Sutrisno sebagai petugas keamanan security officer tidak boleh beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Beraktivitas di lingkungan sepak bola seumur hidup. Itu 3 SK yang kami putuskan oleh Ketua Komite Disiplin dari hasil investigasi kami di lapangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rian. Terima kasih teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya, sebutkan nama dan media. Silakan Mas. Selamat sore, saya Andre dari CNN Indonesia TV. Mohon maaf, saya nanti dibilang di belakangnya. Saya Erwin Tobing, Ketua Komdis, Pak Eko, Wakil Ketua Komdis, anggota Pak Khairul, dan Dr. Umar Husin sebagai anggota Komite Disiplin. Silakan. Selamat sore. Selamat sore Pak, saya Andre dari CNN Indonesia TV. Mungkin pertanyaannya bisa ke Pak Ahmad Rian atau ke Pak Erwin Tobing. Tadi Pak Ahmad Rian sempat menyebutkan bahwa salah satu poin kelalaian dari panitia pelaksana adalah tidak membuka pintu stadion sejak menit ke-80. Kalau saya tidak salah dengar dari Pak. Itu kan pasti Bapak ini memberikan keputusan sanksi ini, Pak Erwin Tobing, sanksi yang tadi Bapak sebutkan, sudah mendengarkan keterangan dari Ketua Panitia Pelaksana ya Pak ya. Nah itu sebenarnya alasannya dari pintu stadion tidak dibuka itu apa alasan mereka Pak? Itu sih Pak, terima kasih. pintu tidak dibuka itu tidak seluruhnya, sebagian dibuka, ada sebagian yang tidak. Alasannya kan pasti ngobrol sama mereka Pak. Ya, ketepatan komando yang disuruh buka pintu sebelah sana belum melaksanakan pembukaannya.
Itu alasannya. Dan di komando terbuka kan berapa orang petugas itu belum melaksanakan, belum sampai ke tujuan mungkin dulu. Mas, terima kasih Pak. Saya Budi Susilo dari cnnindonesia.com. Boleh ke Pak Erwin atau Pak Riyad. Dua pertanyaan. Yang pertama, kalau di sudah di main polisi kan penonton 73%, tapi kalau di LIB penonton itu malah 102% kelebihan. Itu seperti apa dan bagaimana? Yang kedua, apakah security officer telah mensosialisasikan soal gas air mata itu, Pak, dari hasil investigasi ini? Terima kasih. Baik. Kapasitas penonton. Berapa kapasitas penonton? Tribun Kanjuruhan tidak mempunyai tempat duduk single side. Belum. Sehingga tidak terukur. Beda dengan yang di VIP. Sudah punya single seat. Sehingga jelas gitu. Ini tidak loss. Sehingga ada yang mengatakan 40.000. Ada yang mengatakan 45.000. Karena dia loss. Bisa dipit-pitan. Tapi kecuali dia memang single seat, bisa dihitung. Itu masalahnya. Ya. Nah, ini juga menjadi kelemahan juga dari panitia pelaksana. Apa dasarnya dia menjual demikian? Itu salah satu kelemahan dari panitia pelaksana sehingga kita menjatuhkan hukuman ini. Harusnya mereka melihat. Tapi ini menjadi suatu bahan kemudian nanti kepada manajemen Kanjuruhan bagaimana space stadion itu, tribun itu pakai tempat duduk perorangan. Tidak loss sehingga jelas berapa kapasitasnya. Ya. Berarti over capacity nggak sih? Over capacity bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak karena tidak jelas berapa jumlahnya. Kalau di stadion lain jelas Pak ini 45.000 karena masing-masing sudah ada tempat duduk perorangan bisa dihitung. Ini siapa? Oh Pak, satu pihak mata 45.000 Pak. Sini pernah 50.000 Pak. Sini hanya 40.000 Pak. Kenapa? Karena mereka lipat-lipitan tidak jelas pembagian perorangannya. Itu menjadi sesuatu hal yang perlu didiskusikan untuk kebaikan berikutnya. Tapi ini adalah kelalaian dari pihak panitia pelaksana juga. Karena dia menjual dengan jumlah kasus yang besar. Ya. Mengenai gas tadi, kita tidak menyinggung mengenai keamanan. Ya, itu nanti ada bidang investasi keamanan. Kita hanya menyangkut tentang pelaksanaan persepak bolaan. Itu ya. Pak, pertanyaannya bukan soal gas air matanya, Pak. Security officer-nya itu mensosialisasikan ke pihak kepolisian bahwa aturan dari FIFA itu tidak boleh ada penggunaan gas air mata di stadion, itu disosialisasikan ke pihak keamanan dan dalam hal ini. Baik, itu juga menjadi perhatian kita memang. Karena beberapa negara maju sudah menerapkan pasal 19 Statuta FIFA. Karena di beberapa negara maju Eropa, Inggris sana, steward itu sudah sangat berperan. Sudah sangat berperan. Kepolisian ada di luar stadion. Yang berperan adalah steward. Cuman di kita, steward itu belum terlalu dikenal, belum disiapkan. Nah ini sehingga terpaksa memang polisi harus masuk. Nanti ada penilaian tersendiri apakah itu salah, kita serahkan nanti ke Mabes Polri. Saya tambahkan dulu bahwa sosialisasi itu dilakukan. Hasil kita tanya dengan panpel yang diperiksa kemarin. Cuma kepolisian menganggap bahwa dia punya SOP untuk melaksanakan adanya kerumunan, ada macam-macam. Sehingga sampai tadi malam kita dengan Polri, tim PSSI dan Polri merumuskan hal baru. Karena perintah dari Pak Presiden, Liga ini diberhentikan sampai ada format baru mengenai kompetisi dan keamanan. Itu yang akan disesuaikan nanti. Bagaimana ke depan nanti sudah akan berubah. Ada hal baru. Nanti produknya perlu perkap atau apa. Akhirnya nanti akan ke perkap. Tapi kalau kan perkap kan prosesnya agak panjang ya. Perlu akselerasi, perlu harmonisasi di Polri. Tapi nanti ada produk yang dibawanya perkap, apa di Polri yang untuk
pedoman seluruh Indonesia bahwa bagaimana ke depan pengamanan yang dilakukan oleh Polri, karena Polri pun masuk di dalam statuta pengamanan kita masuk, polisi jelas ada boleh di dalamnya, ya, pasal 17. Cuma bagaimana alat apa yang harus dibawa, alat apa dan sebagainya, antisipasinya bagaimana, nanti hal yang baru. Terlalu gini kalau kita ngomongkan sekarang itu untuk ke depan dan sesuai dengan nama seperti itu. Polisi tahu Pak ya, nggak boleh gitu Pak. Sudah tahu, tapi ada SOP yang kalau ada kerumunan, karena di dalam di luar stadion juga ada kerumunan orang banyak yang masuk. Yang mengenai stadion tadi 45.000 kapasitas yang umum di dalam verifikasi, tapi yang dicetak 42 yang terjual. Kepolisian memang mengeluarkan himbauan untuk dicetak 75%, tapi pada saat himbauan itu keluar, tiket sudah sold out, sudah terjual. Itu masalah, sehingga pengamanan ditambah. Jumlah pengamanannya daripada ada rapat lagi untuk menambah pengamanan, informasinya seperti itu yang didapat di lapangan. Silakan. Ada lagi, silakan Mas. Saya Indra dari Voice of America Pak. Kalau infrastruktur stadion sendiri kayak emergency exit itu sebetulnya di stadion di Indonesia itu sudah memenuhi standar FIFA nggak sih Pak? Kayak misalnya mungkin pintu kan Bapak bilang tadi kurang koordinasi untuk dibuka. Misalnya ada emergency route atau mungkin steward tower. Ada pintu akses untuk emergency kemana ada nggak sih Pak? Ya, gini, ada verifikasi dari Liga LIB sebelum pertandingan. Pertama tahun 2020 ada, lalu ada Piala Presiden, ada Piala Menpora, kabar itu ya, lalu ada Piala Presiden, tuan rumah. Lalu tiap harian, one day sebelum bermain, Matchcom sudah memberi laporan, harus wajib itu. Matchcom kondisinya seperti keliling. 1 minggu sebelum pertandingan ada rapat koordinasi, ada dokumennya semuanya, rapat koordinasi harus ada itu. Hari H, Matchcom harus keliling, memastikan bahwa semua berjalan sesuai LTG. Kalau sudah Matchcom berita acaranya oke, baru jalan. Kita buktikan sampai menit 90 nggak ada apa-apa, lancar. Dan 7 setelah main selesai itu terjadi insiden seperti itu. Lainnya? Jadi, ya Mas. Tadi kan Kompolnas mengatakan DPR menolak mengajukan jadwal balik ke kepolisian. Kompolnas nanti dia dari Polres minta dimajukan jadwal presiden. Tapi soal apakah nanti Badasya, apakah itu memang benar? Oke, betul. Terima kasih. Ini penting sekali. Mohon perhatian bahwa jadwal secara nasional oleh LIB sudah disampaikan kepada Mabes Polri jauh sebelumnya, secara nasional. Secara kedaerahan, panpel-panpel yang di daerah itu mengajukan jadwalnya. Sudah di ACC semua, kalau ada perubahan, pasti disesuaikan. Apa perubahannya karena apa? Ada pilkada, ada macam-macam dan sebagainya, ada alasan. Memang ada usulan perubahan dari Persibaya kepada Panpel. Panpel menjawab kepada Badan Liga. LIB datang ke Polres untuk brooding mengenai jadwal dan sebagainya. Dan akhirnya, itu prosesnya. Tapi akhirnya keluar rekomendasi pertandingan tanggal 1 jam 8 malam dari kepolisian juga. Jadi pertandingan ini nggak mungkin dilaksanakan tanpa ada rekomendasi dari kepolisian setempat. Itu penting, itu harus diingat, itu paling penting di sini karena banyak beredar seakan-akan PSSI tidak, ini bukan himbauan, ini kebijakan, iya diizinkan atau tidak, ternyata diizinkan. Seperti itu. Ya. Terkait yang itu kami semua kepala koordinasi secara durasi waktu yang waktu yang kami juga kumpulkan dan juga menciptakan situasi karena jarak persoalan dengan pintu yang tertutup di 10:13 itu sekitar 15 menit ya. Masa stadion itu cuma nggak sampai 5 menit Pak? Betul Mas. Jadi ada, betul, saya setuju pertanyaannya bagus. Jadi memang ada fakta juga, Pak, jangan terlalu mepet. Itu kelonggaran dalam statuta 10 menit. 10 menit dari pertandingan akhir. Ini tapi kadang-kadang
panpel melihat dari situasi di luar. Kalau saya buka sekarang, yang gerombol, yang orang yang nonton di luar bisa nyerbu walaupun 7 menit, 5 menit saya dia akan masuk nonton. Kadang-kadang pertimbangan itu sehingga disamakan dengan menit akhir, kadang-kadang kurang 2 menit baru menyiapkan pintu dibuka. Itu kondisi yang di lapangan seperti itu. Ya ini yang dinilai semua oleh delegasi semua kan, ini nanti akan menjadi sistem pengamanan yang terbaru dari PSSI dan Polri. Kita berharapkan karena ini semangat Pak Kapolri juga luar biasa yang jasnya pada kita untuk membuat aturan yang baru yang semua seluruh Indonesia akan paham dan akan diikuti. Sudah. Tadi ada Pak Riam bilang rekomendasi keluar tanggal 1, jadi tanggal 29. Sorry, 29. Ya, sebelumnya. Bukan tanggal 1, tapi tanggal 29. Tanggal 29 rekomendasi keluar untuk pertandingan tanggal 1. Ya, boleh silakan yang lain. Ya. Ya, Mas. Pak, saya Farusma dari Kuparatu. Dari pertanyaan tadi, PSSI dengan kepolisian terkait pengamanan selama ini itu seperti apa, Pak? Panpel yang terakhir PSSI itu langsung dengan Barreskrim untuk pengiriman 31 nasional diputar mulai sekian sampai tanggal sekian secara umum. Jadwal yang sudah tahu di Pak Intelkam sudah ada. Hanya masing-masing disesuaikan dengan. Untuk selama ini apakah ada simulasi terkait di stadion terkait antisipasi ricu kayak gini itu? Apakah ada? Amin 7 biasa sudah simulasi. Pengamanan perlu berapa? Data Intel nanti dengan jumlah penonton, data Intel sudah keluar nanti bahwa ini perlu sekian pengamanan, simulasinya seperti ini. Apabila terjadi keributan seperti ini, ada semua SOP-nya semua pemeriksaan lengkap. Udah ada ini. Oke, ada lagi. Mas, kalau tidak ada kita satu yang dari mana? Zoom. Halo Pak. Ya, silakan. Ya Pak, saya Wina dari Pikiran Rakyat Pak. Pak Riat atau Pak Erwin Tobing, saya mau bertanya. Kemarin Mas, Makin Rahmat tolong di mute ya, saya lagi bertanya. Iya Pak, saya mau bertanya, ini kan adakah hasil dari Komdis ini yang akan diteruskan ke hukum pidana Pak, yang teruskan ke kepolisian, karena ini mengingat bukan hanya pelanggaran biasa soal kelalaian, tapi sudah banyak ada orang meninggal. Apakah ada rekomendasi akan teruskan ke kepolisian Pak, yang akan dilaporkan untuk berpertanggungjawaban secara hukum? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Komdis hanya mengadakan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan. Kesalahan-kesalahan itu nanti akan ditangani oleh pihak investigasi lainnya tentang pengamanan ini. Kita akan menghukum anggota PSSI komite yang berlibat dalam persepak bolaan. Nanti ada pihak lain yang akan mengusut ini. Kesalahannya mungkin dipidana, ada. Kemungkinan itu pasti ada. Mungkin unsur kelalaian atau apa segalanya, nanti itu urusan kepolisian, urusan tim lain. Kita akan melihat bagaimana Panpel ini bekerja, bagaimana pertanggungjawaban klub ini. Ini saya katakan tadi disinggung oleh pertanyaan, penonton, permainan sepak bola kalau tidak ada penonton tidak seru, tidak hidup. Persepak bola kalau tidak ada supporter tidak hidup. Makanya ada pertimbangan pergeseran sudah disepakati oleh pihak kepolisian dan pihak Panpel sehingga dibuat malam. Karena Indonesia penduduknya sangat-sangat menyukai sepak bola. Pada jam-jam tertentu masih banyak bekerja. Dan main malam sudah lama Indonesia lakukan. Tidak sekarang aja, dan sudah bergulir sekian lama. Kecuali seperti yang dikatakan tadi, ada hal-hal yang terpaksa menjadi pertimbangan. Ada pilkada, ada acara lain semuanya. Itu sebagai tambahan. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi apa yang diputuskan Komdis ini tidak menutup kemungkinan pihak-pihak lain, kepolisian, apabila dinyatakan ada pelanggaran pidana, tentunya hukum positif kita tetap berlaku. Oke, ada lagi teman-teman Zoom yang ada di... Izin Mas, boleh Mas?
Halo Mas, izin? Boleh Mas? Ya, silakan. Izin Pak, saya Fauzi dari Radio PRFM Bandung Pak. Mau bertanya berkaitan dengan tadi Pak Ketua Komdis bilang soal penerangan di luar stadion yang mungkin tidak memadai. Apakah nanti akan ada verifikasi ulang entah itu oleh PSSI maupun LIB untuk verifikasi penerangan di luar stadion yang harus memadai, dan apakah nanti ada keputusan yang langsung diterapkan, apakah kita tidak usah main malam lagi atau seperti apa? Dan juga mungkin boleh minta update Pak, kalau dari FIFA sendiri seperti apa Pak? Apakah akan dijatuhkan sanksi ke Indonesia atau seperti apa di Pak update-nya? Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Bahwa termasuk penerangan stadion berapa di luar, kalau di dalam jelas sudah masuk standar. Yang di luar stadion jarak berapa, penerangannya bagaimana, itu termasuk yang dirumuskan oleh tim PSSI dan tim Mabes Polri untuk perkap pengamanan ke depan harus bagaimana. Itu Mas. Masalah dari FIFA itu memang nanti ada kunjungan juga dari AFC, dari FIFA sudah komunikasi dengan kita. Ya semoga FIFA mendukung bahwa yang paling penting bagi kita bahwa ini FIFA akan melihat bahwa pemerintah bagaimana menyikapi ini. Ini bukan perbuatan pemerintah, ini hanya oknum aja yang salah. Sehingga pemerintah dengan cepat responsif, kepolisian cepat responsif mengambil tindakan, itu saya kira positif untuk kita di FIFA ke depan. Bahwa ini bukan kebijakan yang harus memang wajib menggunakan gas, tapi ini ada sesuatu yang diusung oleh kepolisian sendiri dengan cepat. Kepolisian mengambil tindakan ini luar biasa, perlu diapresiasi juga. Kepolisian cepat sehingga ini bagi yang di luar menganggap bahwa ini bukan kebijakan pemerintah untuk melanggar statuta FIFA, tapi kebijakan oknum. Sehingga ini alasan pemaaf bagi kita di dunia internasional. Kira-kira kapan Pak kita ada jadwalnya, sudah komunikasi, nanti itu bagian LO yang tahu kapan mau hasilnya, nanti pasti rekan-rekan diberitahu semua dalam waktu itu. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.